Selamat pagi. Selamat datang, sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta dan juga tamu undangan di Seminar Nasional Maritim pada pagi hari ini. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan, karena sesaat lagi acara akan segera dimulai.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebelum memulai acara marilah kita saksikan bersama tarian persembahan Tari Lariangi. Tari Lariangi adalah sebuah tari persembahan bagi masyarakat suku Tolaki yang dimana pada zaman dahulu kala ditampilkan di hadapan para raja-raja sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan di zaman sekarang yang ditampilkan di hadapan para tamu-tamu agung yang berkunjung di tanah Tolaki, Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, inilah persembahan Tari Lariangi khas Sulawesi Tenggara bersama Sanggar Seni DNR Kendari. Tabeanggo masima mongoni para mesi sinomba tabe pine owose telenga saramami ni winda komami Akim belariangi luloni maroangi.
Selamat datang para tamu undangan. Acara ini dipersembahkan oleh Indonesian National Shipowners Association Cabang Kendari. Menyaksikan acara Seminar Nasional Maritim dengan tema Pengaruh Penegakan Hukum di Laut terhadap Perekonomian Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu undangan yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Yang terhormat, pimpinan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Kepala Kesbang Pol Sulawesi Tenggara, Bapak Harmin Ramba. Yang kami hormati, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA atau Indonesian National Shipowners Association, ada Ibu Karmelita Hartoto. Selamat datang Ibu. Dan yang kami hormati, Wali Kota Kendari atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto STMH. Selamat pagi Bapak. Dan yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Maritim yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati para ketua Dewan Pengurus Cabang INSA se-Indonesia yang mengikuti secara daring maupun luring pada kesempatan kali ini, dan yang kami hormati pimpinan media di Sulawesi Tenggara yang hadir pada pagi hari ini, serta seluruh hadirin undangan yang sama kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di acara pembukaan Seminar Nasional Maritim Pengaruh Penegakan Hukum di Laut terhadap Perekonomian Daerah. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk semangat pada pagi hari ini. Tentunya disiarkan langsung lewat live streaming Sultra TV dan juga melalui Zoom meeting, dan tentunya pada pagi hari ini Senin 6 Maret 2023 diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Insa. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentunya kita semua di sini tahu bahwa potensi kekayaan Indonesia sangatlah besar di sektor maritim. Dan tentunya demi meningkatkan ekonomi nasional di sektor pelayaran niaga, tentunya penting bagi pelayaran niaga secara nasional, khususnya bagi owner dan kapal niaga sendiri untuk mensosialisasikan ataupun juga menentukan aturan untuk para pelaku pelayaran niaga hingga hukum sektor maritim. Tentunya pagi hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mengetahui seperti apa untuk kelanjutan dari hukum sektor maritim untuk pelayaran niaga. Dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demi lancar dan berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Muhammad Safruddin MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, agar kegiatan kita Seminar Nasional Kemaritiman hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak secara berdoa mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memimpin doa berdasarkan ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang lainnya mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah, wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah, wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah yang telah memberi kami lautan yang indah, demi nama-Namamu yang agung dan maha indah, demi sifat-sifat-Mu yang suci,
yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu, keindahan lautan dan kemaritiman, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerahmu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami dari bangsa kami, ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri kami dari hal-hal yang menyesatkan. Ya Allah, ya Nur ala Nur, wahai cahaya di atas segala cahaya, pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami, pancarkanlah cahayamu di telinga dan pendengaran kami, pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami, pancarkanlah cahayamu di hati dan keyakinan kami, pancarkanlah cahayamu dan pikiran dan sikap kami, pancarkanlah cahayamu di kanan dan di kiri kami, pancarkanlah cahayamu di atas dan bawah kami, pancarkanlah cahayamu di dalam hati kami, pancarkanlah cahayamu ya Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan ciptaanmu, meresapinya, dapat menangkap keindahan anugerahmu, mensyukurinya, dapat menangkap keburukan jalan sesat setan dan menghindarinya. Pancarkanlah cahayamu ya Maha Cahaya, agar kami menangkap keindahan, kebenaran dan mengikutinya, dapat menangkap keburukan, kebatilan dan menjauhinya, agar kami dapat menangkap keindahan, kejujuran, menyelami, dapat menangkap keburukan, keburukan dan kebohongan dan mewaspadainya. Pancarkanlah cahayamu ya Maha Cahaya, sinarilah kami, jangan kau siksa kami. Ya Allah, kami berdoa dengan menyebut nama-nama indahmu seperti yang Engkau janjikan. Maka kabulkanlah doa kami seperti Engkau menjanjikan. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aksin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video Selayang Pandang INSA, Indonesian National Shipowners Association. Selamat menyaksikan. Indonesian National Shipowners Association atau INSA merupakan satu-satunya asosiasi perusahaan pelayaran di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Maritim Nomor DP 10/7 L58/1/2 strip 90 pada tanggal 24 Januari 1990. Di tahun 2015 yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2015, INSA kembali mengadakan rapat umum anggotanya, RUA INSA ke-16 lanjutan di kota Surabaya. Melalui RUA ini,
terbentuklah ADART INSA yang baru serta kepengurusan Dewan Pengurus Pusat INSA periode 2015-2019 dengan Ketua Umum terpilih Karmelita Hartoto. Sebagai organisasi masyarakat pelayaran, INSA telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 12 April 2016. Sesuai dengan visi dan misinya, INSA tidak pernah berhenti untuk berperan mendukung kemajuan dunia kemaritiman, khususnya di bidang pelayaran niaga di Indonesia. Salah satunya adalah peran aktif INSA dalam mendukung pemerintah untuk mengembalikan kejayaan pelayaran niaga nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional melalui penerapan asas kabotas, di mana penerapannya telah terbukti membawa dampak positif bagi pertumbuhan pelayaran niaga nasional. Keberhasilan dan pencapaian yang telah dicapai tentunya bukan berarti menghentikan langkah INSA sampai di situ. Upaya untuk mendorong peningkatan dunia pelayaran di Indonesia terus berlanjut. INSA terus mendukung pemerintah untuk mewujudkan cita-cita mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk INSA ya. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, langsung saja kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Bapak Mahdar SS MAP. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Dr. Haji Harmin Ramba, SE, MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA, Ibu Karmelita Hartoto, bersama jajaran pengurus DPP INSA. Kami ucapkan selamat datang di Kendari. Yang kami hormati Pengamat Maritim Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto SH STMH. Beliau adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Republik Indonesia. Selamat datang di Kendari, Pak. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati anggota DPRD Sulawesi Tenggara dari Komisi 2, Bapak Insinyur Haji Supratman. Yang kami hormati Wali Kota Kendari atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Kepala KSOP kelas 2 Kendari. Yang kami hormati Kepala Imigrasi. Yang kami hormati Kepala KUPP se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ketua DPC INSA Kendari bersama jajaran pengurus, serta yang kami hormati para ketua-ketua DPC seluruh Indonesia yang sempat hadir di Kendari. Selamat datang, Pak, di Kendari. Ada banyak teman-teman dari pengurus DPC se-Indonesia. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Maritim Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar, hadirin undangan sekalian yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengajak hadirin untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, kehendak dan nikmat kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita hadir di sini untuk mengikuti kegiatan seminar. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Gubernur yang mewakili, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Indonesia National Ship Owners Association atau disingkat INSA, atau dalam bahasa Indonesia adalah Persatuan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia cabang Kendari. Dan kegiatan ini didukung penuh oleh pengurus DPP INSA serta anggota Forum Komunikasi Maritim se-Sulawesi Tenggara. Seminar ini menghadirkan para narasumber yang berkompeten dan memiliki kompetensi secara nasional. Ada 4 narasumber yang kami siapkan. Ada Bapak Insinyur Ridwan Bay selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Insyaallah beliau bergabung setelah pembukaan. Kemudian ada Dirjen Hubla. Sayang sekali beliau karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan hadir di tempat ini. Kemudian ada Ibu Ketua Umum DPP INSA, Ibu Karmelita Hartoto. Kemudian ada
pengamat maritim Bapak Soleman B. Ponto. Dan kami mengundang peserta dengan jumlah 100 orang dari berbagai kalangan atau stakeholder atau pemangku kepentingan di sektor maritim. Ada praktisi pelayaran, ada akademisi, pengusaha, dosen, mahasiswa, pers, dan masyarakat umum. Kami mencatat jumlah peserta yang mendaftar itu ada sebanyak 120 orang. Itu artinya bahwa atensi dan minat untuk mengikuti kegiatan ini sangat besar karena jumlah peserta sebetulnya hanya 100, tetapi alhamdulillah peserta sangat antusias. Seminar Nasional Maritim ini dilaksanakan sehari dengan tema pengaruh penegakan hukum di laut terhadap perekonomian daerah. Dengan tujuan pertama, menyatukan pemahaman tentang penegakan hukum di laut. Yang kedua, mendorong seluruh stakeholder untuk mematuhi dan menjalankan penegakan hukum di laut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, penegakan hukum di laut yang konsekuen dapat memajukan perekonomian di seluruh daerah yang masuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun sumber dana atau biaya berasal dari dana kas DPC INSA dan sumber lain yang tidak mengikat. Pada akhirnya, kami mewakili panitia pelaksana menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini sehingga selesai sebentar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan seminar ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau terdapat kekeliruan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Demikian laporan yang kami sampaikan. Saya akhiri, jayalah maritim Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang sama kami hormati, boleh saya tes ya untuk semangat pada pagi hari ini, seperti tagline INSA ya tadi, jayalah maritim Indonesia gitu ya. Boleh ya, izin Bapak Ibu, boleh nanti ketika saya bilang jaya maritim, Bapak Ibu boleh menjawab Indonesia. Baik, boleh kita coba ya, jaya maritim Indonesia. Jaya maritim. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semua, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Cabang INSA Kendari oleh Bapak Haji Muhammad Safril MS, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Ketum, selamat datang Bu, Ibu Ketum Karmelita Hartoto, tapi lebih familiar di teman-teman DPC Ibu Meme. Kami dengan seluruh teman-teman DPC mengucapkan apresiasi yang terbesar ini, menyempatkan ke Kota Kendari dengan private jet. Tentunya untuk teman-teman juga, Ibu Meme sebentar ini langsung balik, jadi cuma makan siang di Kendari.
Padahal kita udah siapkan makan malam ini. Ya, Ketua DPC juga. Terima kasih Bu Meme. Yang kedua untuk narasumber Pak Sulaiman Beponto, teman ngopi saya kalau di Jakarta. Diskusi kadangkala naik, kadangkala turun, dan mungkin ya banyak membicarakan. Intinya kami berharap bahwa bisnis pelayaran adalah bisnis yang menyenangkan, bukan yang melelahkan. Tentunya kami berharap ada poin-poin pada siang hari ini untuk menjadi cikal bakal untuk perbaikan di dunia pelayaran. Terus teman-teman Forum Komunikasi Maritim yang kita sudah bentuk, semua yang mendukung di dunia pelayaran, selamat datang. Para KSOP ini ada KSOP kelas 2 Bau-Bau, KSOP kelas 2 Kendari, dan teman-teman KUPP se-Sulawesi Tenggara. Terus teman-teman DPC ini, Bu Meme ini perwakilan dari DPC Pontianak mewakili Kalimantan, DPC Dumai mewakili Pulau Sumatera, Cirebon mewakili Pulau Jawa, Bu. Dan yang paling lama survei lapangan ini yang mewakili Indonesia Timur, Pak Nasir dari Gersik. Kebetulan beliau anakondari. Dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia yang luar biasa. Saya juga baru masuk di venue ini. Persiapannya sungguh perfect. Sekembali dari Medan acara HPN kemarin, saya mampir dulu di Makassar. Kebetulan Bu Meme, keluarga saya di Makassar, Bu. Cuma cari uang di Kendari. Jadi luar biasa, terima kasih. Dan moderator juga yang tadi malam sempat kita jamu, bagaimana bisa mengarahkan acara ini untuk bisa menjadi loncatan untuk perbaikan di bisnis dunia pelayaran. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lebih kurang 5,8 juta kilometer wilayah laut kita. Indonesia menjadi negara kedua terbesar yang mempunyai area laut. Berbagai persoalan pun muncul sebagai konsekuensi logis dari wilayah laut yang sangat luas. Sejumlah kejahatan transnasional dan internasional kerap kali terjadi di laut. Tindakan-tindakan kejahatan di laut tentu tidak bisa dibiarkan, perlu penjagaan secara ekstra ketat. Tindakan-tindakan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah laut Indonesia melalui undang-undang yang mengatur Bakamla, KPLP, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Poros Maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antara pulau, perkembangan industri perkapalan dan perikanan, transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Penegakan hukum di laut di Indonesia juga bisa berdampak atas dapat memberi pengaruh positif bagi perekonomian di daerah-daerah dalam wilayah Republik Indonesia. Seperti diketahui bahwa sektor maritim menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk ini daerah khususnya di dalam penyediaan bahan makan protein. Jadi Ibu Ketua,
harga kopi, harga baju, harga sandang pangan ini sebetulnya kita yang memegang peranan. Mau harga 1.000, mau harga 2.000 itu dari teman-teman pelayaran. Jadi bagaimana kita bisa menjadi bisnis yang menyenangkan, itulah kita mengatur bagaimana supaya ketepatan waktu harga di dunia pelayaran ini bisa lebih kita kompetitif dengan negara-negara tetangga. INSA dengan 51 DPC di seluruh Indonesia serta dukungan penuh dari Ibu Ketua atau DPP serta merujuk pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 yang menimbulkan sebuah penaksiran tentang kewenangan APH sehingga di lapangan terjadi tumpang tindih yang tentu dapat merugikan dunia pelayaran. Merupakan hal yang menarik untuk kita bahas pada seminar hari ini. Bu, mudah-mudahan dari Kendari dan seminar ini adalah permulaan dan bukan menjadi jadi ada rumusan-rumusan yang nanti mungkin moderator dan panitia yang akan kita teruskan. Seperti apa seminar kita setelah ini yang kita rumuskan untuk diteruskan ke stakeholder. Demikian mudah-mudahan DPP dan DPC INSA bisa menjadi barometer penggerak dunia pelayaran sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan faedahnya. Ibu Meme, yang mungkin saya juga menggarisbawahi teman-teman 56 tahun INSA di Indonesia, tetapi di Kendari ini baru 1 tahun. Jadi ada mungkin pengurus DPC ini, terima kasih teman-teman pengurus, memperkenalkan INSA itu memang sedikit untuk skala prioritas. INSA kadangkala kita sampaikan INSA itu masih orang belum paham apa itu organisasi INSA. Inilah mungkin di kepengurusan pertama kita di Kendari memperkenalkan fungsi bagaimana menggait teman-teman pelayaran supaya bisa eksis di dunia pelayaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Ketua Umum dan Pengurus Pusat INSA oleh Ibu Karmelita Hartoto. Boleh tepuk tangan yang meriah? Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala Kasmabtol Pak Harmin Ramba, Bapak Laksamada Muda TNI Purnawirawan Pak Soleman Ponto. Sehat Pak, terima kasih hadir Pak. Lalu Wakil Kendari atau mewakili, dan juga dari Lanal Kendari ada Direktur Polairut, anggota Forum Komunikasi Maritim Sulawesi Tenggara, Kepala KSOP Kelas 2 Kendari, Kepala KUPP, dan juga Ketua DPC Batam Mas Supatana, juga dari Pontianak Muhammad Nur Hadi. Wah, nggak ada ya Mas Nur Hadi.
Oh ada ya betul. Ketua DPC Cirebon Mas Ade, ya yang selalu ada di mana-mana. Lalu Ketua DPC Gresik, wah ini Mas Kasir, saudara saya yang juga selalu kalau saya ada acara pasti datang. Ya. Ketua DPC Dumai, ini yang paling handsome sendiri. Ya. Saya rasa cukup ya, semua saya sudah sampaikan, tapi yang saya hormati juga adalah Ketua DPC INSA Kendari, Pak Safril, ketua-ketua asosiasi, dan juga para sekretariat, Bu Sekjen juga, Bu Nini, ya. Dan juga yang terutama adalah saya membawa teman-teman saya dari pusat, DPP INSA Pusat. Di sini ada Pak Ketua Penasehat saja saya adalah Pak Haji Sunarto. Mohon berdiri sedikit Pak, supaya menunjukkan bahwa kita dengan Pak Sunarto, dan juga ada wakau-wakau saya di sini ada Pak Pak Nova, ya, yang ngurusin, juga Bu Fati, Pak Darman, ada siapa lagi coba di sini yang ikut? Oh, ada Pak Zainal. Pak Zainal di mana? Ya. Baik. Para tamu undangan yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta seminar nasional yang digelar oleh DPC INSA Kendari. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini di Kota Kendari yang indah dalam acara seminar nasional dengan tema pengaruh penegakan hukum di laut terhadap perekonomian daerah. Disebut seminar nasional karena sumbernya pembicaraan kelas nasional dan bahkan internasional, yaitu Pak Ponto, ya, yang selalu membantu kita untuk teriak-teriak kemana-mana supaya ini kebijakan bisa berhasil. Tapi sampai hari ini belum juga Pak Ponto ya, padahal kita juga udah bicara kepada Presiden selama 2 kali. Biasanya ini seminar gini diadakannya di Jakarta, tapi kalau nggak di Bali, kadang juga Jogja atau Solo, tapi hari ini kita dibuat di Kendari, di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu saya mengapresiasi kepada teman-teman DPC Kendari, ya. Jadi saudara-saudara pengurus dan anggota INSA dari seluruh Indonesia, kegiatan seperti ini harus sekian sering kita lakukan. Kenapa? Karena coba kalau kita lihat di acara ini berkumpul banyak stakeholder, ada kita para pelaku usaha dan ada pengamat, ada juga yang regulator juga maupun dari pusat maupun daerah, dan tentunya ada aparat juga. Ini anjang yang baik untuk kita menjalin hubungan, bertukar pandangan dan berbagi gagasan, bersinergi mencari solusi. Di tengah dunia yang sedang memulihkan diri dari pandemi, masalah, problem, tantangan pastilah ada. Bahkan mungkin lebih banyak. Kita semua di tempat ini mengetahui hal itu. Kondisi ini tidak bisa diatasi melalui tuding-tudingan, lempar-lemparan, apalagi pukul-pukulan, saling melempar isu dan hantam-hantaman di media. Tidak bisa. Kita hanya bisa menghadapinya dengan bergandeng tangan, bersinergi, bergotong royong. Saudara sekalian, keadaan dunia kita saat ini menuntut yang namanya sinergi dan harmonisasi. Karenanya kegiatan seperti ini, dialog, simposium, bahkan yang informal secara coffee morning, ya, apapun namanya harus sering dilakukan. Dalam pertemuan semacam inilah pelaku usaha bisa menyampaikan keinginan, usulan, saran, dan sebaliknya regulator juga bisa menyampaikan harapannya terhadap pelaku usaha, kebijakan yang akan digulirkan, bahkan rencana ke depannya. Nilai tambahnya juga pasti akan tercipta relasi yang baik. Pepatah Jawa bilang, witing tresno jalaran soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa. Kita terbiasa ketemu, pasti tercipta hubungan baik. Kalau pemerintah perlu support, pelaku usaha akan segera membantu. Saat dunia usaha butuh dukungan regulator, akan segera mencari solusi kebijakan. Dan ini sudah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini.
Ada banyak buktinya memang regulator dan operator ini beda fungsinya, tetapi tujuan kita tentunya sama, untuk Indonesia. Jadi saya juga mendorong teman-teman DPC se-Indonesia untuk mengadakan kegiatan sinergi seperti ini. Bapak Ibu regulator, saya juga minta teman-teman dan anggota saya disupport untuk membuat kegiatan tersebut, tapi jangan minta duit. Nah, nggak boleh. Kita semuanya bikin harus dengan sponsor apa ataupun kita membuat kegiatan pakai duit dari organisasi kita sendiri. Kalau untuk menjalankan roda organisasi, mereka semua sudah bisa Pak, sudah mandiri. Tapi kalau buat kegiatan begini, ya bolehlah disupport karena akan tujuannya juga tujuan bersama. Ya, setuju teman-teman INSA? Ya, ini saya ngomong begini nih bukan hanya teman-teman buat di Kendari nih. Ini buat teman-teman DPC INSA se-Indonesia. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tema yang diangkat dalam seminar nasional ini sangat menarik karena akhir-akhir ini penegak hukum di laut agak kurang banyak mendapatkan tempat dalam membicara publik. Padahal persoalan penegakan hukum di laut hingga saat ini masih menjadi PR bersama. Karena masih terjadi tumpang tindih dan belum terbentuknya Sian Coast Guard kita. Banyak instansi yang berwenang untuk melakukan pemberhentian dan pemeriksaan kapal di tengah laut. Padahal Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran secara tegas telah menyatakan bahwa pembentukan penjagaan laut dan pantai harus sudah terbentuk lambat-lambatnya 3 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Karenanya pembentukan penjagaan laut dan pantai merupakan hal yang mesti segera dicarikan jalan keluarnya sehingga tercapai keselamatan dan keamanan pelayaran. Lebih dari itu, pembentukan Sea and Coast Guard sekaligus untuk menjamin kelancaran kegiatan logistik nasional yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan menghindari terjadinya biaya logistik tinggi di pelayaran karena pemberhentian kapal di tengah laut. Oleh sebab itu, seminar nasional ini menjadi penting sekaligus menjadi bukti perhatian kita selaku pelaku usaha transportasi laut. Bapak Ibu yang saya hormati, indeks logistik nasional masih tinggi, berkisar 23,5% dari PDB. Jauh lebih tinggi dari negara lain. Negara tetangga kita Singapura hanya 8%, sementara Malaysia 13% dari PDB. Memang dengan kedua negara tetangga tersebut kita memiliki perbedaan geografis, sebab sebagai negara kepulauan kita membutuhkan multimoda untuk distribusi logistiknya. Namun tentu gap indeks logistik tersebut masih sangat lebar. Di aspek inilah kami melihat peran penegak hukum laut menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran logistik kita. Karena ulah segelintir oknum, apalagi pemerintah juga menanggarkan untuk menekankan biaya logistik menjadi 17% dari PDB dengan penerapan ekosistem logistik nasional. Sehingga pembenahan pada penegakan hukum di laut menjadi syarat mutlak untuk mengejar target tersebut. Berbicara mengenai pelanggaran hukum keselamatan dan keamanan bukan hanya dari luar kapal, tapi bisa juga menjadi dari dalam kapal yang dilakukan oleh oknum kru kapal seperti penyelundupan atau pelanggaran hukum lainnya. Kami sepenuhnya menyadari hal tersebut. Namun untuk menindak kejahatan seperti ini cukup oknum dan objek kejahatannya yang ditahan, sedangkan kapal tetap bisa meneruskan kegiatan pelayarannya. Hal ini merupakan suatu ketentuan yang bijak, mengingat kapal harus diperlakukan bukan sebagai alat kejahatan yang ditahan sebagai barang bukti, tapi kapal adalah sarana penting untuk distribusi logistik nasional, sehingga jangan sampai ditahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kami berharap melalui seminar nasional ini dapat diperoleh ide, gagasan, saran, masukan untuk sektor maritim kita. Tentu kita semua berkeinginan agar setelah seminar ini ada sejumlah terobosan dan langkah tindak lanjut yang dapat kita lakukan. Sehingga sebagaimana judul kegiatan ini, pembenahan pada penegakan hukum di laut memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah yang pada ujungnya berkontribusi pada perekonomian nasional kita.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Selamat mengikuti seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, Rahayu. Semangat! Tangan sekali lagi untuk Ibu Karmelita. Terima kasih atas sambutannya sangat luar biasa, Ibu. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentunya mewujudkan poros maritim ya sebagai sektor yang membangkitkan pelaku usaha dalam pelayaran niaga itu untuk mencapai kebijakan di laut, tentunya bertujuan agar bersinergi dengan pemerintah. Dan kali ini kita akan mendengarkan bersama sambutan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sekaligus membuka secara resmi acara Seminar Nasional Maritim pada hari ini. Untuk itu langsung saja kami undang dengan hormat Bapak Dr. Haji Harmin Ramba SE MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah sehingga pada pagi hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka mengikuti seminar nasional yang mengambil tema penegakan hukum di laut dan pengaruhnya terhadap daerah. Mudah-mudahan seminar ini dapat memberi kontribusi dan bermanfaat bagi daerah-daerah di Indonesia, apalagi dalam seminar nasional. Sebelum kami menyampaikan beberapa arahan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, kami ingin menyapa dulu yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Umum Karmelita Hartono. Ya. Selamat datang di Kendari, Bu. Ibu tadi bincang-bincang katanya baru pertama kali ke Kota Kendari. Tapi biasanya tepuk tangan dulu lah. Dengan menggunakan private jet lagi, luar biasa. Biasanya kalau sudah masuk Kota Kendari, sudah minum air Kendari, pasti kembali ke Kendari lagi nanti, insya Allah. Ya tentunya beliau didampingi dan rombongan, ada hadir penasehat beliau, Pak Sunarto, ya, ada hadir juga Pak Wakil Ketua Umum, Pak Darmansa, ada hadir juga Pak Zainal, ya. Tentunya yang saya hormati juga dan sebenarnya narasumber. Beliau ini namanya sering saya dengar beliau kalau seminar, tapi ternyata baru hari ini saya ketemu. Pak Zuleman Beponto, saya pernah ikut seminar beliau dulu. Saya masih di Bapeda kalau saya tidak salah, selaku bidang infrastruktur. Ya, masalah saya juga menangani masalah perhubungan laut. Jadi beliau soalnya sudah familiar, hanya baru kali ini ketemu orangnya. Ternyata teringat Pak M. Panggabean, mirip benar. Yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah, Provinsi dan Kabupaten atau Kota Kendari. Yang saya hormati Wali Kota Kendari atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPC INSA Kota Kendari. Tadi saya diskusi sama Ibu, ini tidak ada DPD-nya, DPC, oh langsung DPC. Ya, luar biasa, ini organisasinya unik juga. Biasanya DPD dulu baru DPC, ternyata DPC jadi lebih operasional. Yang saya hormati ketua-ketua DPC, ya, dari
seluruh Indonesia judulnya. Tapi yang hadir sudah keterwakilan beberapa pulau. Ya, selamat datang di Kota Kendari, Pak. Nikmati Kota Kendari yang indah ini. Ya. Tadi Ibu Ketua menyampaikan, Pak Kesbang, ini Kendari orangnya cantik-cantik, ya memang cantik kalau orang kayak Manado lah gitu. Makanya biasanya kalau ke sini, Pak, biasanya enggak mau pulang, mau di sini terus. Kita jangan ngeras berpikirnya, Pak ya. Pak Ketua DPC, nanti Ketua DPC Kota Kendari antarin kemana aja katanya. Ya, yang seperti para pejabat kementerian ya perhubungan, kepala KSOP, kepala KSP Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari ya, kepala KSOP serta seluruh pejabat lain baik sipil, TNI maupun militer. Bapak sekalian, tentunya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang seyogianya beliau hadir pada hari ini. Tapi beliau hari ini hadir ke Muna Barat, perjalanan Muna Barat dalam rangka pembukaan kantor cabang BPD di Muna Barat. Kemudian Pak Wakil Gubernur juga, kalau di pemerintahan secara berjenjang Bu. Kalau dari Gubernur, tunjuk Wakil Gubernur. Wakil Gubernur, kami dulu sebelum menjabat Kepala Kesbangpol, staf ahli Gubernur bidang pembangunan ekonomi dan perhubungan. Sebelum itu kami baru 2 minggu di Kepala Kesbangpol. Saya tadi ditelepon Pak Wakil Gubernur, Pak kenapa saya yang ditunjuk Pak? Ini kan ada staf ahli. Katanya sudah penuh semua staf ahli dan asisten, jadi turunlah ke Kepala Kesbangpol. Kira-kira demikian. Jadi yang sampai kita salah. Kok Kepala Kesbangpol yang membuka acara ini? Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi acara pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian, Bu Ketua INSA yang saya hormati, bahwa seminar hari ini adalah tentunya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi daerah, terutama Sulawesi Tenggara. Perlu kami sampaikan secara umum bahwa Sulawesi Tenggara ini termasuk provinsi kepulauan yang lagi digagas. Kebetulan ketua penggagas itu adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Ali Masih, menggagas Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Ini Sulawesi Tenggara. Dan Sulawesi Tenggara ini adalah merupakan salah satu provinsi kepulauan yang mempunyai 641 pulau, Pak. Baik yang sudah punya nama maupun yang belum punya nama. Luar biasa. Dan jumlah wilayah, luas wilayah kita kurang lebih 666.000 km persegi. Cukup besar dari jumlah 5,7 luas wilayah Indonesia, Kepulauan Indonesia. Artinya apa? Saya mengatakan bahwa ya Sulawesi Tenggara 70% berada di wilayah kepulauan atau pesisir laut. Ya, sejalanlah dengan apa yang kita mau seminarkan hari ini. Di Sulawesi Tenggara sebelum ada tambang, Pak, Sultra ini suatu daerah yang benar-benar hidup dari sektor kelautan dan pertanian dalam arti luas. Jadi pendapatan masyarakat dulu Sultra mabu. Sultra ini 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu cuma 1 jalur aja jalannya sini. Ini jalan belum ada, masih di tengah. Kalau yang lahir di Sultra ya. Tapi dengan berkembangnya sekarang ini, apalagi Sulawesi Tenggara ini, dengan sudah adanya tambang ya, ini perkembangan Sulawesi Tenggara luar biasa. Cukup luar biasa. Kita dalam hitungan ekonomi, kemarin pada saat pandemik, di saat nasional tumbuh minus 5%, Sultra itu masih tumbuh angka 1% pada saat pandemik loh. Artinya apa? Fundamental ekonomi Sulawesi Tenggara ini sebenarnya sudah mulai cukup bagus dan berkembang. Tadi Ketua INSA yang saya tangkap bahwa akan memberikan pelayanan terutama di saluran distribusi. Sultra ini memang, maaf ya, kalau bicara kemahalan, Sultra ini termasuk harganya mahal kalau makan, ya, bahan-bahan itu mahal. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi kemahalan. Atau mungkin daerah ini dianggap, wah ini kan
daerah dolar katanya, jadi mahal-mahal. Ya, tapi pengendalian inflasi, Sultra ini termasuk provinsi nomor 3 di Indonesia pengendalian inflasi. Ini hasil rapat inflasi. Hari ini juga kita tiap minggu hari Senin kita ada rapat inflasi. Kami tidak hadiri karena kami hadir di tempat ini. Jadi secara umum perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Angka sekarang saya kita pertumbuhan bukan itu 5% sekarang angka pertumbuhan kita luar biasa. Nah, tentunya dengan kehadiran INSA ini, ya saya rasa sangat bisa memberikan kontribusi pembangunan ekonomi kita, khususnya pada sektor-sektor pertambangan. Karena sekarang tidak bisa kita hindari. Kita di sektor pertambangan sekarang banyak masalah. Ya, satu contoh kadang-kadang kita di pertambangan sudah loading, sudah naik tongkang, mau start, ada masalah hukum, kapalnya ditahan. Ya, pihak aparatur wajib harusnya sebagai barang bukti. Ini suatu hal yang kontra yang kontra antara satu sisi investasi, satu sisi penegakan hukum. Saya kira hari ini adalah merupakan seminar yang sangat strategis yang bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kenapa nanti peraturan apalagi sudah masuk undang-undang provinsi kepulauan, nanti kita gagas ke sana, Bu. Ada satu kewenangan daerah memberi keamanan berinvestasi terhadap khususnya di kegiatan-kegiatan kelautan. Ada juga kita kontra, Pak. Kontra antara perhubungan, antara pemerintah daerah, dan antara kelautan, itu saja kontra. Ya minta maaf, kadang-kadang di sektor laut, kemaritiman mengatakan, hampir semua pesisir kita ini adalah untuk tangkap gitu, budidaya tangkap. Di sisi lain kadang-kadang alur perairan GT kita ya nggak bisa ini harus dibangun investasi. Jadi memang kadang-kadang investasi bertabrakan dengan regulasi yang ada. Saya kira ini bagikan pemerintah daerah mohon juga dimasukkan dalam seminar ini. Satu sisi di kelautan bahwa ini adalah semua kawasan budidaya. Ini nggak bisa dibangun GT atau pelabuhan dan lain sebagainya. Di sisi lain, ini adalah penting karena untuk meningkatkan pendapatan ekonomi atau pendapatan daerah. Saya kira ini penting dibicarakan supaya ada titik temu ya, antara kami juga di daerah. Karena kita akan masuk kepada persoalan-persoalan tata ruang. Kita akan berhadapan undang-undang tata ruang, berhadapan undang-undang kepulauan kecil, berhadapan dengan perhubungan di satu sisi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan saluran distribusi. Ini penting juga, Bu. Kita di Sultra ini ada 17 kabupaten kota, 2.282 desa, 222 kecamatan. Itu tingkat kemahalan dan saluran distribusi tidak sama. Nah, ini perlu dipikirkan. Karena kadang-kadang alur pelayaran kita dari Surabaya, dari Jakarta masuk Kendari dulu, dari Kendari baru ke pulau-pulau. Ini harus menjadi juga pemikiran teman-teman INSA dalam rangka karena saluran distribusi yang baik ya tentunya akan membantu terhadap pengendalian inflasi. Saluran distribusi yang baik akan membantu menjaga kestabilan harga yang ujungnya menekan inflasi nasional maupun inflasi daerah. Saya kira itu saja yang kami bisa sampaikan kepada Ibu sekalian. Tentunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional dalam rangka penegakan hukum dan pengaruhnya terhadap ekonomi daerah, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan, izin Pak untuk tetap di tempat. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Ketua DPC INSA Kendari. Untuk itu kami persilakan, kami undang dengan hormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA, Ibu Cornelita dan juga Bapak Sulaiman. Izin selaku pembicara pada Seminar Nasional Maritim. Izin Bapak Ibu di depan. Izin kami undang untuk Bapak Penasehat dari INSA, DPP INSA, izin kami undang untuk naik ke atas panggung. Jadi penyerahan cenderamata oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang INSA Kendari. Kami undang naik ke atas panggung, izin Ketua Umum DPP INSA dan Bapak Penasehat DPP INSA serta Bapak Purnawirawan Laksana, Bapak Sulaiman, izin Bapak. Jadi penyerahan cenderamata diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Ketua DPC INSA Kendari. Ya, berupa karikatur ya. Selanjutnya kepada Ketua Umum Pengurus Dewan Pengurus Pusat INSA, kepada Ibu Cornelita kami persilahkan, diserahkan langsung oleh Ketua DPC INSA Kendari. Tentunya didampingi oleh Penasehat DPP INSA. Iya, boleh foto bersama, izin Bapak. Iya. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Ketua DPC INSA Kendari kepada salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto STMH, sebagai bentuk apresiasi ya. Ya, karikaturnya keren banget Pak. Baik, boleh diabadikan teman-teman juru gambar dan media. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat. Kami undang untuk moderator Ibu Dr. Linda Fatmawati SHMH untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat. Untuk yang pertama, izin kepada Ketua DPC INSA Kendari memberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, atas apresiasinya tentunya dalam pelaksanaan Seminar Nasional Maritim pada hari ini. Dan selanjutnya kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA, Ibu Cornelita. Ya, tentunya didampingi oleh Penasehat DPP INSA, Bapak. Dan selanjutnya kepada Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto STMH. Baik, berikutnya penyerahan sertifikat kepada moderator kita nanti di Seminar Nasional Maritim, Ibu Dr. Linda Fatmawati SHMH. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Izin berkenan Bapak Ibu. Boleh?
Ibu berada di tengah. Boleh kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya kami undang untuk bergabung foto bersama Kepala KSOP kelas 2 Kendari dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara Bapak Insinyur Haji Supratman untuk naik ke atas panggung, dan juga Ketua Panitia Pelaksana dan kegiatan Seminar Nasional Maritim kami undang untuk naik ke atas panggung, dan juga seluruh Ketua DPC ya INSA yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Rombongan dari Ketua Umum boleh kami undang untuk naik ke atas panggung. Izin Bapak boleh naik ke atas panggung, kami undang. Izin, boleh menyesuaikan di sebelah sini Bapak, izin sebelah kiri, boleh. Baik, bagaimana teman-teman media? Juru gambar sudah pas ya, izin Bapak Ibu, boleh kami panggil 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Boleh salam semangatnya? Oh izin? Boleh. Cuan, Masya Allah. Oke. Ya, salam. Kesempatan kali ini diakhiri dengan sesi foto bersama, dan tentunya akan dilanjutkan kembali dengan acara puncak kita, yakni Seminar Nasional Maritim setelah makan siang bersama tentunya. Untuk itu kami perkenankan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan santap siang bersama. Dan untuk teman-teman para peserta dipersilakan untuk istirahat sejenak, istirahat isoma ya. Dan nanti kita akan, kepada hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Seminar Nasional Maritim dengan tema pengaruh penegakan hukum di laut terhadap perekonomian daerah pada pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami informasikan untuk seluruh peserta untuk tidak meninggalkan tempat acara, karena nantinya akan dilanjutkan dengan Seminar Nasional Maritim. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber